Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan Isya dan insyaallah witir di Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah. Saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Pemahaman kita terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah Rasulullah semakin hari semakin memudar pemahaman, dan dengan pudarnya pemahaman akan semakin memudar pengamalan. Saya ulang, kita orang Indonesia khususnya semakin hari ke sini semakin ujung, semakin tahun berganti tahun, semakin kurang memahami Al-Quran dan Sunnah dan kurang memahami agama. Akibat dari itu akan mengurangi pengamalan. Salah satunya, kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran jelas mengatakan bulan Ramadan ini bukan bulan sembarangan, bukan bulan biasa. Unzila fihil Quran. Kalau Al-Quran saja diturunkan di bulan Ramadan, Al-Quran itu kitab suci, diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan bisa kita pahami bukan bulan biasa, itu Al-Quran. Tapi dalam keseharian kita itu bulan biasa. Buktinya Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran untuk bulan suci Ramadan, pemahaman beliau dan sahabat-sahabat beliau, pemahaman mereka tentang Al-Quran untuk khusus Ramadan, mereka pada awal-awal Ramadan santai, semacam santai, bukan santai, semacam santai. Semakin di pertengahan Ramadan, semakin masjid semakin penuh. Semakin di ujung Ramadan, masjid semakin membludak. Malah rata-rata orang tidak bisa salat karena penuh masjid dan penuh lapangan. Ini pemahaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya terhadap bulan suci Ramadan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Tapi pemahaman kita bukan. Di awal Ramadan penuh, ujung-ujungnya semakin safnya semakin maju. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ini kalau boleh kita ambil kesimpulan, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dan terhadap agama kita sendiri, pemahaman kurang. Akibatnya pengamalan itu kurang. Akhirnya terbalik. Sebenarnya di ujung Ramadan yang harus kita penuhkan masjid, kita beludakkan masjid, malah di penghujung Ramadan masjid semacam tanda kutip ditinggalkan oleh umatnya, ditinggalkan oleh jamaahnya. Ini jujur saya katakan salah total. Kalau dengan bahasa saya, salah kaprah. Contoh yang kedua, kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, membludak orangnya.
giliran salat sehari semalam 5 waktu yang lebih penting dari salat Aid. Salat 5 waktu di masjid berjamaah lebih penting dari salat Idul Fitri dan lebih penting dari salat Idul Adha. Malah ditinggalkan oleh jamaah. Ini salah minum kapsul. Kalau begitu, salah satunya, ya, coba lihat. Ini kekurangan memahami Al-Quran. Karena ini hanya beberapa menit, sebagai kuliah 7 menit, ini sudah 5 menit setengah udah. Ya, tinggal 2 menit lagi. Jadi salah satu. Ada jamaah ini yang saya angkat ini, ada jamaah dari Bintaro menanyakan kepada saya tentang ada enggak dalam Al-Quran ini pemahaman dalam Al-Quran. Ada enggak mubahalah dalam Al-Quran? Saya katakan ada. Di mana Ustaz? Surat Al-Mubahalah dalam Al-Quran. Mungkin mereka membaca tentang bagaimana ulama-ulama bermubahalah untuk mempertahankan kebenaran dan untuk menghancurkan kezaliman. Ditanya, ada enggak surat dalam Al-Quran mubahalah? Saya katakan ada. Surat apa? Surat An-Nur. Ayat berapa? Banyak. Salah satunya ayat 6, 7, 8, 9. Itu jelas. Dalam surah An-Nur itu agak mubahalah. Cuma mubahalah dalam surat An-Nur antara istri dengan suami. Istri dengan suami. Karena istri berselingkuh, suami tidak menerima. Akhirnya kata suami dia selingkuh, kata istri tidak. Akhirnya ditanya oleh suami, ini anak siapa ini? Bukan anak saya ini. Enggak, anak dari kamu. Bukan, ya. Jadi pertentangan itu suami merasa dilecehkan oleh istri, akhirnya mubahalah. Di kalimat yang kelima, kalau istriku berbohong, Allah turunkan azab kepadanya. Ya, itu mubahalah, itu pemahaman Al-Quran. Jadi kalau orang bertanya, mubahalah yang sedang viral sekarang, mubahalah itu ada dalam Al-Quran, ada. Cuma antara suami dengan istri. Ditanyakan lagi lain. Itu kan suami istri, ada gak mubahalah di antara seseorang ulama dengan orang yang menzalimi mereka? Ada enggak? Saya jawab ada. Di mana dalam hadis? Hadis amanah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana ceritanya? Mubahalah dalam hadis. Dan apakah mubahalah itu memang kejadian? Hancur enggak orang yang dimubahalahkan? Saya bilang hancur. Dari mana dapatnya? Dengar cerita. Dengar cerita. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gak ada hadis yang lebih kuat dari itu. Apa? Imam Sa'id putra dari Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah sahabat Nabi yang paling terhormat. Anaknya Sa'id ini ulama besar, dikagumi dalam masyarakat sebagai ulama besar. Sa'id pada satu hari ditelanjangi dan direndahkan, dilecehkan oleh seorang perempuan. Siapa nama perempuan itu? Arwa bin Aus. Dengar baik-baik ini. Arwa bin Aus menuding, memviralkan kepada masyarakat bahwa yang namanya ulama atau istilah kita kiai, ustadz besar, namanya Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail telah mencaplok tanahnya. Dan tanah beliau, tanah Arwa ini dicaplok, dikuasai secara tidak sah oleh Sa'id. Sa'id itu kiai besar. Akhirnya diangkat ke pengadilan untuk dihukum ulama tadi. Siapa ulamanya? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi si penjahat ini Arwa ingin menghancurkan ulama.
diseret ke pengadilan, mau dipenjarakan. Akhirnya siapa yang berhak menangani masalah itu? Hakim agungnya di kita istilahnya, yaitu namanya Marwan bin Hakam. Kata Marwan bin Hakam, ada apa arwah? Saya ingin melaporkan, saya sudah dicaplok tanah saya oleh namanya Syekh Said, Kiai Said, Ustadz Said, begini. Ya, dipanggil Saidnya ke pengadilan. Said, ada keluhan dari masyarakat, dari arwah, begini. Dijawab oleh Said, ana akhidhu syai'an min ardiha ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Model saya ini mencaplok tanah orang setelah saya dengar Nabi bersabda. Saya ulang lagi. Hai Marwan bin Hakam, model saya ini mencaplok tanah Arwa bin Aus setelah saya dengar Rasulullah bersabda. Kata Marwan, apa sabda Nabi Rasul? Rasulullah bersabda, siapa yang mencaplok tanah orang shibran, 1 jengkal, dengan bahasa kita 1 sentimeter, mencaplok tanah orang itu ditelan oleh bumi. 7 lapis bumi ditelan orang itu. Jangan macam-macam caplok tanah orang. Setelah saya dengar itu, mungkinkah saya caplok? Ini pasti ini. Orang itu si arwah menelanjangi saya, menghina saya, merendahkan saya. Ini pencemaran nama baik benar ini. Marah Said. Karena ulama marah, bersumpah mubahalah. Apa mubahalah Said? Kata Said, Syekh Said, kiai besar, wallahi, demi Allah, ingkanat, kalau si Arwa bin Aus tadi kadhibah, dia pembohong, pendusta, mengklaim sesuatu yang tidak pantas dia klaim. Dia berdusta, mengatakan saya mengambil tanahnya. Kalau dia berdusta, ya Allah, fala tamut, jangan engkau matikan si Arwa tadi, kecuali setelah fa'absir ainaiha, butakan matanya. Ya Allah, butakan matanya di penghujung hidupnya, butakan matanya ya Allah. Setelah itu jangan kau matikan dia di mana-mana, matikan dia ya Allah, bunuh dia ya Allah di tanah di mana tanah itu dia berbohong bahwa saya mencaploknya, di situ matiin dia. Ini mubahalah besar dari siapa? Dari Imam Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sejauh mana pengaruh mubahalah tadi? Apa jawaban? Jawabannya, tidak lama di penghujung hidupnya Arwa, dia pelan-pelan hilang matanya, hilang penglihatannya, hilang sampai tertutup 100%. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, dia kalau mau jalan ke pasar, merangkak-rangkak meraba tembok orang, diraba-raba pagar orang, dari pagar itulah dia jalan. Kalau tidak ada pagar nggak bisa jalan, dia nggak kelihatan, meraba-raba. Akhirnya dia merangkak-rangkak, buta matanya 100%. Beberapa tahun setelah azab Allah turun kepada Arwa yang telah menghina ulama, telah menghina seorang yang terhormat, yaitu Said, akhirnya dia merangkak-rangkak. Doa yang kedua tadi, jangan matikan dia kecuali di tanahnya sendiri. Pada satu hari dia kangen dengan tanahnya. Dia pun merangkak-rangkak mencari tanah dia. Jauh sedikit dengan rumahnya. Jalan-jalan tanpa mata, tanpa penglihatan. Sampai di sana, pas di tengah tanah yang dia klaim direbut, dicaplok oleh Sa'id tadi. Di situ pula dia jatuh dalam lubang yang mendalam, meninggal dunia di dalam lubang itu. Doa mubahalah jangan main-main. Doa mubahalah jangan main-main. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya saya katakan, apa kesimpulan kita ambil
kesimpulan di dalam kultum kita ini. Pertama, Ramadan mau meninggalkan kita, berhenti dari berbohong. Berhenti dari kata-kata berdusta. Berbohong berhenti, apalagi menzalimi orang lain, berhenti. Sebelum Anda wafat, sebelum Anda wafat, konyol meninggal dunia kita. Satu. Yang kedua, ulama kalau sudah marah, dia keluarkan aslinya itu, kita bahaya. Saya ulang lagi, ulama kalau sudah marah, ulama kalau sudah tersinggung, dia keluarkan doanya kepada Allah, kita masyarakat yang menzalimi dia, ini tunggu azab Allah yang paling dahsyat. Dua. Yang ketiga, belum ada dalam sejarah agama mubahalah itu tidak terjadi. Rata-rata mubahalah itu akan Allah azabkan orang-orang yang dimubahalahkan oleh ulama. Makanya kita lihat di mana-mana setelah mubahalah azab Allah mulai menyentuh orang-orang yang dimubahalahkan. Pada setiap hari jatuh satu persatu korban jatuh satu persatu. Allah perlihatkan bobroknya orang yang menghancurkan ulama, diperlihatkan per hari. Lihat, ini kan baru awal permainan, ini sedang berjalan terus dan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulan umum, Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak sepantasnya Masjid Al-Hakim jamaahnya kurang, tidak sepantasnya, dan saya sendiri tidak menerimanya. Ini ada yang salah, paling tidak salah dalam memahami agama, salah dalam memahami arti Ramadan. Tolonglah bapak-bapak, ajaklah teman-teman, Ramadan akan meninggalkan kita nggak lama. Jangan-jangan tahun ini terakhir Ramadan bagi kita. Belum tentu tahun depan ada lagi Ramadan. Jangan-jangan Ramadan tahun ini terakhir, Ramadan tahun depan kita dalam kuburan. Udah siap. Saya bukan nakut-nakutin. Andai kata tahun ini tahun terakhir Ramadan bagi kita, tidak anak muda, tidak orang tua, tidak orang sakit, tidak orang sehat. Andai kata tahun ini terakhir, siap. Kalau siap, lanjutkan, nggak usah masuk lagi ke masjid. Kalau tidak siap, saudaraku seiman dan seakidah, fullkan waktumu dengan tarawih, dengan i'tikaf, dengan baca Quran, dengan hidupkan qiyamul lail di masjid yang mulia ini. Ingat, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Kalau hidup, kalau tidak. Kalau begitu, ayo kita sebarkan kalimat ini. Tarik teman-teman yang sudah mulai kendur dalam beribadah, kendur dengan masjid. Yang bisa menjawab hari akhirat kita bukan jalanan, adalah masjid yang bisa menjawab akhirat kita. Semua kita dalam antri kematian. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir pada malam ini, yang hadir pada tarawih malam ini, ya Allah berikan kesehatan ya Allah. Ya Allah yang hadir di depan saya yang saya lihat ini, yang tidak saya lihat, yang jamaah yang di luar, yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang di luar, yang hadir salat malam ini, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, berikan kemuliaan kepada anak keluarganya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah jadikan salat beliau mereka di Masjid Al-Hakim ini malam ini dan seterusnya, jadikan dia malam-malam yang bermanfaat dan perlihatkan kepada mereka suatu saat nanti malam Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin. Ya Allah berikan kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan kepada orang yang masih sayang kepada masjid, masih ingin memperbaiki amalan saleh sebelum beliau mati ya Rabbal Alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma afina wa'fu anna. Ya Allah taqabbal du'ana. Innaka ya Allah antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.